Pesaing terberat dari produk Apple itu bukan dari brand lain, tapi dari produk Apple rilisan tahun sebelumnya dengan harga yang sudah turun tapi masih memberikan kualitas premium dengan fitur-fitur flagship yang masih sangat layak untuk dibeli. Jadi pastikan cari dulu informasi sebanyak mungkin sebelum akhirnya kalian memutuskan untuk beli produk Apple terbaru. Apakah memang worth it untuk dibeli atau apakah sebaiknya beli produk rilisan sebelumnya dengan pertimbangan harga yang sudah turun 1-2 jutaan. Bahkan kalau belinya yang garansi internasional di toko online, harganya bisa lebih murah lagi. Apple merilis 3 Apple Watch sekaligus pada September event tahun kemarin. Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, dan Apple Watch SE generasi kedua. Karena nggak semua orang mau ngeluarin uang 7 jutaan untuk membeli Apple Watch Series 8 atau bahkan 16 juta untuk Apple Watch Ultra. Pasti alternatifnya Apple Watch SE generasi kedua yang harga di retailer resminya di kisaran 5 jutaan. Hanya saja dengan harga 5 jutaan, kalian sudah dapat Series 7 Apple Watch flagship keluaran tahun sebelumnya. Supaya nggak makin bingung, saya akan bahas tuntas fitur-fitur apa aja yang ada pada Apple Watch Series 7 tapi nggak ada di Apple Watch SE generasi kedua. Begitu juga sebaliknya, agar kalian tahu mana yang lebih worth it untuk dibeli di tahun 2023. Tapi sebelumnya, saya juga minta support dari kalian dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa like videonya agar algoritma YouTube mengenali channel saya dan saya makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dari segi bentuk dan desain, nggak ada bedanya, baik yang ukurannya kecil maupun ukuran besar. Tapi kalau Apple Watch SE generasi kedua hanya punya 3 pilihan warna, yaitu Midnight, Starlight, dan Silver, Series 7 punya 3 warna tambahan yang ciamik, yaitu Green, Blue, dan Product Red. Saya sendiri pakai Apple Watch Series 7 yang warna biru, dan boy, tiap kali saya tengok Apple Watch saya, warna birunya ganteng bener. Selain warna tambahan yang menarik, Apple Watch Series 7 juga unggul dalam bentuk display yang curvy edge-to-edge dengan ukuran 1 mm lebih besar daripada Apple Watch SE generasi kedua. Kedengarannya sih cuma 1 mm ya. Tapi kalau perbedaan 1 mm itu pada display Apple Watch yang sekecil ini, jelas terlihat banget perbedaannya. Terutama bagi kalian yang suka ngebales chat menggunakan keyboard pada Apple Watch. Selain itu, tampilan wajah dan complication pada Apple Watch Series 7 juga lebih besar dan terlihat atraktif. Masih tentang display, kecerahan maksimum keduanya sama-sama bisa mencapai 1000 nits. Tapi Apple Watch Series 7 masih lebih unggul dengan fitur flagshipnya, yaitu Always On Display. Dan fitur ini menurut saya one of the major factors untuk memilih Series 7 daripada SE generasi kedua. Jujur aja lah, kita beli Apple Watch kan selain fungsinya sebagai jam dan fitness tracking, juga untuk show off dan gaya-gayaan. Dan Apple Watch ini adalah salah satu aksesoris yang menunjang penampilan kalian. Maka dari itu, dengan adanya Always On Display pada Apple Watch kalian, banyak orang yang akan pay attention pada Apple Watch yang kalian pakai. Tapi itu sesuai selera ya. Kalau kalian mau yang low-key, nggak mau jadi pusat perhatian, Apple Watch SE terbaru juga displaynya sama-sama bagusnya. Dari warna, kecerahan, sama aja. Untuk bagian bawah, pada bagian sensor, Apple Watch Series 7 masih menggunakan material keramik. Sedangkan Apple Watch SE generasi kedua menggunakan material terbaru dari Apple, yaitu Nylon Composite atau plastik versinya Apple. Kita udah nggak heran lagi ya sama S3 teknik marketingnya Apple. 10X Fusion, 16 Bionic, Photonic Engine, Dynamic Island, whatever. Tapi jadi kelihatan bagus ya Apple Watch SE generasi kedua ini dengan tatakan bawah yang berwarna doff. Cuma karena letaknya di bagian bawah, tetap aja nggak bakal kelihatan kalau kita punya Apple Watch SE terbaru. Untuk daya tahan baterai, keduanya sama-sama diklaim sampai 18 jam. Dan bahkan sampai 36 jam kalau kita mengaktifkan Low Power Mode, yaitu fitur tambahan terbaru dari OS 9. Walau kabel charger bawaan keduanya sudah menggunakan USB Type-C, tapi hanya Apple Watch Series 7 yang sudah support fast charging. Sedangkan Apple Watch SE generasi kedua itu belum support fast charging. Tatakan charger pada Apple Watch Series 7 itu seperti ini, terbuat dari aluminium. Sedangkan SE terbaru masih menggunakan bahan plastik. Kelebihannya, kita cuma butuh sekitar 30 menit untuk charging Apple Watch Series 7 dari 0 sampai 80%. Sedangkan Apple Watch SE generasi kedua butuh waktu yang lebih lama. Dan karena Apple Watch itu baterainya cuma bisa bertahan seharian, adanya support fast
charging pada Apple Watch Series 7 ini membantu banget kalau kita misalnya bangun tidur lupa charging Apple Watch Series 7 kita, sedangkan Apple Watch-nya mau dipakai untuk ke kantor. Jadi kita bisa charge Apple Watch-nya, lalu kita tinggal mandi dan siap-siap untuk ke kantor, dan setelah 30 menitan, Apple Watch kita ready to go. Fitur flagship lainnya seperti pengukuran oksigen dalam darah dan juga EKG pada Apple Watch Series 7 itu nggak ada di SE terbaru. Tapi nggak usah khawatir, semua fitur unggulan lainnya yang ada pada Apple Watch Series 7 juga ada pada Apple Watch SE terbaru. Dan walau kedua Apple Watch ini bisa diajak berenang sampai kedalaman 50 meter, tapi Apple Watch Series 7 sudah bersertifikasi IP6X yang artinya lebih tahan debu. Dari tadi kok sepertinya saya ngomongin kelebihan Apple Watch Series 7 terus ya? Seakan-akan Apple Watch SE generasi kedua itu nggak ada bagus-bagusnya. Ya pada kenyataannya memang seperti itu, karena Apple Watch Series 7 memang flagshipnya Apple Watch, sedangkan SE generasi kedua adalah versi murahnya Apple Watch. Makanya, beberapa fitur yang ada pada Apple Watch Series 7 dan Apple Watch Series 8 itu nggak ada pada Apple Watch SE generasi terbaru. Tapi tenang, tetap ada kok beberapa upgrade pada Apple Watch SE terbaru ini yang tidak ada pada Apple Watch Series 7. Pertama, dari koneksi Bluetooth Apple Watch SE generasi terbaru yang sudah menggunakan Bluetooth 5.3. Sedangkan Series 7 masih menggunakan Bluetooth 5. Tapi kalau iPhone, iPad, atau AirPods Pro kalian itu bukan yang terbaru, koneksinya bakal sama aja sih. Benefitnya bakal terasa kalau disambungkan dengan device yang sama-sama menggunakan Bluetooth 5.3, seperti AirPods Pro generasi kedua, atau iPhone 14 dan iPhone 14 Pro. Yang kedua, adanya upgrade di beberapa sensor dan gyroscope untuk mensupport fitur crash detection. Tapi Apple Watch Series 7 juga punya fitur fall detection yang akan memanggil nomor darurat jika pengguna Apple Watch tersebut jatuh atau mengalami kecelakaan. Dan yang ketiga, kalau always on display itu jadi selling point pada Apple Watch Series 7, nah kalau selling point pada Apple Watch SE terbaru ini adalah prosesor bawaannya yang sudah terbaru, yaitu S8, yang juga dipakai pada Apple Watch Series 8 dan Apple Watch Ultra. Kalau untuk pemakaian sehari-hari sih, keduanya nggak bakal ada bedanya ya. Keduanya sama-sama responsif, mengingat prosesor yang digunakan pada Apple Watch Series 7 juga bukan prosesor lawas, yaitu prosesor S7 yang dirilis tahun sebelumnya. Dan kalau ngomongin prosesor, pastinya Apple Watch SE terbaru bakal dapat update software 5-6 tahun ke depan. Sedangkan update software pada Apple Watch Series 7 itu 4-5 tahun ke depan. Bedanya cuma 1 tahun. Kesimpulannya, pilihan ada di tangan kalian. Bagi kalian yang pengen beli Apple Watch seri terbaru dengan budget 5 jutaan, Apple Watch SE generasi kedua ini bisa jadi pilihan kalian. Tapi kalau kita lihat dari semua fitur unggulan yang ada pada Apple Watch Series 7 dengan harga yang hampir sama, saya pribadi bakal pilih Apple Watch Series 7. Bagi kalian yang mau beli Apple Watch SE generasi kedua atau Series 7, tapi nggak mau beli di retailer resmi karena harganya lebih mahal, saya sudah taruh beberapa link online shop Tokopedia terpercaya. Kalian tinggal cek dan bandingkan aja harganya. Kira-kira mana yang lebih pas untuk kalian. Dan jangan lupa tanyakan juga garansinya. Apa belum aktif atau justru sudah aktif? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.